أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan takwa yang diinginkan, dengan takwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takwa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dalam Al-Quran bahwa kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia, kejayaan manusia baik di dunia maupun di akhirat terletak dalam amal agama yang sempurna, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya di muka bumi ini beribu-ribu jenis makhluk. Apakah makhluk yang berada di udara dan angkasa, apakah makhluk yang berada di permukaan bumi atau di bawah bumi, juga makhluk yang Allah ciptakan yang ada di dalam lautan dan air. Dari ribuan jenis makhluk, Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di mana kebahagiaan makhluk tersebut. Contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan burung, dan di saat yang sama Allah juga letakkan di mana kebahagiaan burung. Allah letakkan kebahagiaan burung ada dalam angkasa yang luas, dalam udara bebas. Jangan sekali-kali burung mencari kebahagiaan tidak di udara yang bebas, maka dia kalaupun bahagia, burung akan mendapatkan kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang hakiki. Semakin luas dan bebas dia terbang, maka burung akan semakin bahagia. Begitu juga dengan harimau. Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan kebahagiaan harimau ada dalam hutan yang luas.
Semakin luas hutan, semakin bahagia harimau. Dan jangan coba-coba harimau mencari kebahagiaan di tempat lain. Ketika harimau mencoba mencari kebahagiaan di tempat lain, maka sesungguhnya bukan kebahagiaan yang dia dapat, tapi penderitaan demi penderitaan. Kebahagiaan yang fata morgana. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ikan, dan Allah pun tetapkan di mana kebahagiaan ikan. Semakin banyak air tempat dia hidup, maka semakin bahagia ikan tersebut. Tapi jika semakin sedikit air, ikan tidak bahagia, bahkan lama-kelamaan akan mati. Jangan coba-coba ikan mencari kebahagiaan bukan di tempat yang Allah kehendaki. Demikian juga manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa di mana letak kebahagiaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kebahagiaan manusia manakala dia ada agama. Kebahagiaan manusia jika dia amalkan agama secara sempurna. Semakin sempurna dia amalkan agama, maka dia akan bahagia. Bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Siapapun dia, orang kayakah dia, orang miskinkah dia, jika dia ada agama, amalkan agama dengan sempurna, maka dia akan bahagia. Orang kotakah dia, orang kampungkah dia, petanikah dia, pedagangkah dia, pejabatkah dia, orang biasakah dia, dia ada agama, amalkan agama dengan sempurna, maka dia akan bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan jangan coba-coba mencari kebahagiaan di luar jalan yang dituntun oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika mencari kebahagiaan di luar itu, dia seolah-olah bahagia, dia kelihatannya bahagia. Dan kalau bahagia hanya sifatnya sementara. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama membuat satu klasifikasi, membuat satu penggolongan apa itu kesempurnaan agama. Maka ulama jelaskan kesempurnaan agama digolongkan dalam 5 bagian. Yang pertama adalah imannya. Semakin tinggi iman seorang, maka dia akan bahagia. Perkara iman ini perkara yang sangat penting sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang makhluknya Allah tidak pandang rupamu, Allah tidak pandang hartamu, Allah tidak pandang pangkatmu, Allah tidak pandang jabatanmu. Yang Allah pandang adalah hatimu dan amalmu. Mengapa Rasulullah menetapkan urutannya itu hatimu baru amalmu, bukan amalmu baru hatimu? Karena tempatnya iman adalah dalam hati. Tempatnya iman bukan di lisan, tempatnya iman dalam hati. Ketika iman ada dalam hati, kemudian wujud amal, itulah iman. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati syaa." Barang siapa yang memiliki iman yang tidak hanya di lisan, tapi yusaddiqu qalbuhu lisanahu,
membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya dan wujud dalam sebuah amal, maka apa ganjarannya? Dakhala min ayyi abwabil jannati syaa. Orang yang seperti ini, orang yang memiliki iman seperti ini, orang yang tempat imannya betul, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Itulah makanya Rasulullah sampaikan bahwa yang akan dilihat oleh Allah bukan rupamu, hartamu, tetapi hatimu. Maka jangan sampai kita tertipu. Perkara yang tidak dilihat oleh Allah kita bertumus-tumus, kita habiskan waktu. Sementara perkara yang bakal dilihat Allah, yang pasti ditanya Allah, yaitu iman, kita tidak pernah ada usaha bagaimana memperbaiki iman kita, bagaimana menjaga iman kita. Setelah imannya dilihat, hatinya dilihat, baru Allah akan melihat amal. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Bagian dari kesempurnaan agama adalah iman atau imani. Kemudian bagian kedua dari kesempurnaan agama adalah ubudiyah atau ibadah. Bagaimana wujud daripada iman adalah amal ibadah. Kita kerjakan perintah-perintah Allah sesuai dengan contoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan beramal, kita jangan beribadah ikut hawa nafsu kita. Dan di antara ibadah yang lain yang terpenting setelah iman adalah sholat. Maka kata Rasulullah, jika benar sholatnya, maka Allah akan terima amal-amal yang lainnya. Tapi jika sholatnya salah, Allah tidak terima sholatnya, maka Allah tidak terima amal-amal yang lain. Sholat ikut apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana Rasulullah sholat? Ulama katakan ada 3 tertib. Tertib yang pertama adalah tertib waktu. Rasulullah sholat di awal waktu. Tertib yang kedua tertib tempat. Di mana Rasulullah sholat? Di masjid atau di mushola bagi yang laki-laki. Kemudian yang ketiga, tertib cara. Bagaimana caranya? Dengan cara berjamaah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah. Kemudian ulama jelaskan lagi apa hakikat sholat. Hakikat sholat adalah bagaimana membawa sifat-sifat ketaatan dalam sholat keluar sholat. Jangan sampai kita hanya taat kepada Allah, ingat kepada Allah ketika dalam masjid saja. Jangan sampai ketika ada dalam mushola, dalam masjid ada agama dalam diri kita. Begitu keluar masjid, keluar mushola, kita sudah tidak pakai lagi agama. Nah, hakikat sholat adalah membawa sifat-sifat ketaatan dalam sholat keluar sholat. Apa itu sifat taat? Dalam sholat sesungguhnya ada perintah taat. Jika kita tidak taat dalam sholat, maka tidak syah sholatnya. Walaupun kita sholat hafiz Quran, hafal Al-Quran, kemudian kita mengganti surat Al-Fatihah rukun sholat menjadi Yasin, kata dia khatam, maka tidak syah sholat. Mengapa? Dia tidak taat. Kemudian sholat subuh, kata berasa masih segar, masih fresh. Saya tidak cukup 2 rakaat, saya mau sholat subuh 4 rakaat, maka tidak sah sholatnya. Mengapa? Karena tidak taat. Nah, hakikat sholat bagaimana membawa sifat-sifat ketaatan dalam sholat keluar sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang ketiga, muamalah. Kesempurnaan agama yang ketiga adalah muamalah. Bagaimana ketika seorang pedagang dalam perdagangannya dia membawa agama dalam perdagangan. Dia wujudkan sifat-sifat taat kepada Allah dalam perdagangan.
Jika barang ini bukan asli, jangan sekali-kali mengatakan ini barang ori. Jika barang ini busuk, jangan mengatakan ini barang bagus. Ketika dia jujur dalam perdagangan, maka sesungguhnya dia sedang mengamalkan agama. Bawa agama dalam perdagangan, dalam bisnis, dalam usaha. Bawa agama dalam usaha. Ketika dia memberikan upah buruhnya sebelum keringatnya kering, sesungguhnya dia sedang menjalankan agama. Ketika seorang petani, ketika bersawah, airnya dialiri oleh sungai, kemudian dia berzakat sebesar 10%, maka dia membawa agama. Bagaimana sifat-sifat ketaatan dalam sholat dibawa keluar sholat. Itu pilar ketiga. Pilar keempat adalah muasyarah. Muasyarah adalah berhubungan baik. Berhubungan baik dalam keluarga, berhubungan baik dalam masyarakat, berhubungan baik di kantor, di perusahaan, dimanapun kita berada, di pasar. Bawa agama dalam hubungan baik kita. Bawa agama dalam rumah tangga. Bagaimana seorang suami jangan hanya menuntut kewajiban istri, tapi bagaimana seorang suami berpikir kewajiban apa yang belum saya tunaikan. Seorang istri pun demikian, tidak menuntut suami, tapi kewajiban apa yang belum saya tunaikan kepada suami. Seorang anak pun demikian, kewajiban apa saya sebagai anak yang belum saya tunaikan kepada orang tua. Demikian juga orang tua kepada anak. Dalam agama namanya sifat ikram. Apa itu ikram? Memuliakan. Ketika sifat ikram muncul dalam rumah tangga, ketika agama dimasukkan dalam rumah tangga, maka setiap anggota rumah tangga berlomba-lomba untuk menunaikan hak. Ikram artinya menunaikan hak. Seorang suami berpikir, hak yang belum saya tunaikan apa kepada istri saya? Hak yang belum ditunaikan apa kepada anak saya? Masing-masing anggota rumah tangga berpikir untuk menunaikan hak, berlomba-lomba untuk menunaikan hak. Mengapa terjadi keributan sekarang? Karena masing-masing bukan berlomba-lomba menunaikan hak, tetapi berlomba-lomba menuntut hak. Itulah yang terjadi, sering terjadi keributan sampai akhirnya perlu lembaga khusus namanya lembaga HAM, hak asasi manusia. Tapi jika dalam rumah tangga diwujudkan sifat ikram, saling menunaikan hak bukan menuntut hak, maka mungkin lembaga itu kurang pasien, sudah tidak diperlukan lagi. Demikian juga dalam bermuamalah, dalam bermuasyarah sama tetangga. Kita tidak menuntut hak tetangga kita, tapi kita berpikir hak apa, hak tetangga yang belum dapat kita tunaikan. Masing-masing saling berpikir haknya masing-masing. Inilah muasyarah. Kemudian pilar kelima dalam agama adalah akhlak. Dan perihal akhlak ini Rasulullah sangat tegas sekali. Bahkan beliau bersabda bahwa beliau diutus di muka bumi ini dalam rangka menyempurnakan akhlak. Dari 5 pilar agama ini, pertama imaniyah, yang kedua ubudiyah, yang ketiga muasyarah, ketiga muamalah, yang keempat muasyarah, dan yang kelima akhlak. Akhlak ini adalah buahnya. Jika ternyata kita punya akhlak tidak baik, berarti ada yang salah. Ibaratnya kita menanam mangga, harapan kita adalah mangga gedong gincu yang manis, ternyata tidak manis. Ada yang salah dengan pohon ini. Biasanya ahli tanaman paham, pertama yang dilihat bukan daunnya, bukan batangnya, yang dilihat adalah akarnya. Ulama katakan akar bagi pohon ibarat iman bagi seorang manusia. Jika akhlaknya tidak betul, walaupun dia ilmunya tinggi, walaupun dia amalnya banyak,
walaupun dia seorang yang kaya, muamalahnya bagus, tetapi akhlaknya tidak baik, ada yang salah. Kesalahannya adalah dalam iman. Itulah Bapak sekalian jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita wujudkan dalam diri kita ada iman yang benar, iman yang kuat, iman yang sempurna, ibadah yang sempurna, muamalah yang sempurna, muasyarah yang baik, dan akhlak yang mulia. Ketika 5 pilar ini ada dalam diri kita, maka hal ini akan mengantarkan kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Inilah apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nasihat bagi diri khotib pribadi khususnya. Semoga bermanfaat bagi jamaah sekalian. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhilna wa iyyakum fi ibadihi sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف والمضطربة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.